Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Novel Hidayat akan membahas materi pertemuan 9 dan ke-10. Pengertian people learning. People learning adalah kerja paralel di mana komputer mengerjakan dua atau lebih bagian dari instruksi secara bersamaan. People learning adalah teknik yang digunakan untuk merealisasikan parallel processing, yaitu dengan membagi operasi ke dalam key stage beberapa tingkatan atau suboperasi, sehingga pada satu saat ada key operasi berjalan yang sekaligus. People learning instruksi biasanya digunakan di unit pemroses sentral agar instruksi-instruksi dapat dijalankan dalam satu waktu dalam satu sirkuit digital. Biasanya sirkuitnya dibagi dalam beberapa tahap, termasuk dekode instruksi, aritmatika, dan tahap-tahap penjemputan data dari register, di mana setiap tahap melakukan satu instruksi dalam satu waktu. People learning grafis sering ditemukan dalam sebagian besar unit pemrosesan grafis yang terdiri dari berbagai unit aritmatika atau unit pemroses sentral lengkap yang menerapkan berbagai macam tahap, dari operasi render yang umum seperti proyeksi perspektif, kalkulasi warna dan pencahayaan, primitif gambar, dan sebagainya. People learning perangkat lunak, di mana keluaran dari suatu program langsung dipakai oleh pemrogram lain sebagai masukan sehingga dapat langsung diproses. Penjelasan dan deskripsi people learning. People learning adalah konsep alami di kehidupan sehari-hari. Umpamakan sebuah perakitan mobil, asumsikan beberapa langkah di jalur perakitan adalah untuk memasang mesin, memasang kap, dan memasang roda. Dalam urutan tersebut, dengan berbagai macam kemungkinan langkah-langkah lain di antara langkah-langkah tersebut. Sebuah mobil di jalur perakitan hanya satu dari 3 langkah di atas dapat selesai dalam suatu waktu. Setelah sebuah mobil telah terpasang mesinnya, mobil tersebut pindah ke pemasangan kap, dan mobil kedua sedang dalam tahap pemasangan mesin. Setelah mobil pertama selesai memasang kap, mobil kedua dalam tahap pemasangan kap, mobil pertama dalam tahap pemasangan roda, dan mobil ketiga yang baru masuk dalam tahap pemasangan mesin, dan begitu seterusnya. Jika seumpamanya pemasangan mesin butuh 20 menit, pemasangan kap butuh 5 menit, dan pemasangan roda butuh 10 menit, maka menyelesaikan ketiga mobil tersebut jika satu mobil dirakit dalam satu waktu akan membutuhkan waktu 105 menit. Sedangkan jika menggunakan jalur perakitan seperti yang disebutkan di atas, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ketiganya hanya 75 menit. Lanjut. Contoh penerapan people learning. Proses assembly atau perakitan mobil. Misalkan diketahui pada proses perakitan mobil harus melalui beberapa tahap, yaitu proses pembuatan bodi, lama proses 10 jam, pengecatan, lama proses 10 jam, perakitan engine, lama proses 10 jam, test drive, lama prosesan 10 jam. Dari proses-proses tersebut, untuk menghasilkan satu unit mobil memerlukan waktu 40 jam. Tanpa teknik people learning, maka perakitan mobil harus diselesaikan dahulu, seharusnya mulai dari pembuatan bodi, pengecatan, perakitan, hingga test drive, baru perakitan mobil selanjutnya bisa dijalankan. Akibatnya adalah pekerjaan yang tidak efisien dan efektif karena memakan waktu terlalu lama. Dengan begitu, untuk menyelesaikan 2 mobil perlu waktu 2 kali lipat, yaitu menjadi 80 jam. Wow, perlu waktu 40 jam untuk menunggu unit mobil selanjutnya selesai diproduksi. Akan berbeda hasilnya jika menggunakan teknik people learning. Ketika unit mobil A selesai dengan proses 1 pembuatan bodi, mobil A akan berpindah ke proses 2 pengecatan tanpa menunggu hingga proses 4 terakhir, langsung menyambung di belakangnya unit mobil B masuk dalam proses 1 pembuatan bodi. Setelah selesai, bergeser lagi unit mobil C masuk ke proses 1 hingga seterusnya, sehingga mirip proses berantai. Teknik ini akan membuat waktu perakitan mobil lebih efektif dan efisien. Untuk membuat unit mobil hanya memerlukan waktu 50 jam
pada tahap awal dan selisih waktu ketika sudah berjalan hanya 10 jam untuk tiap unit mobil. Kategori people learning. People learning dibagi menjadi dua kategori, yaitu people learning arithmetic unit, people learning instruction unit. Penjelasan people learning arithmetical unit. Pipa aritmatika sebagian besar digunakan untuk di komputer berkecepatan tinggi. Mereka digunakan untuk mengimplementasikan operasi floating point, perkalian, angka fixed point, dan perhitungan serupa yang dihadapi dalam masalah lainnya. Untuk memahami konsep pipa aritmatika dengan cara yang lebih mudah, mari kita perhatikan contoh unit pipa untuk penambahan dan pengurangan titik-titik mengambang. Penjelasan people learning untuk instruction unit. Dalam ilmu komputer, instruksi people learning adalah teknik untuk menerapkan paralelisme tingkat instruksi dalam satu prosesor. People learning mencoba untuk membuat setiap bagian prosesor sibuk dengan beberapa instruksi dengan membagi instruksi yang masuk ke dalam serangkaian langkah berurutan. Pipa eponymous yang dilakukan oleh unit prosesor yang berbeda dengan bagian instruksi yang berbeda yang diproses secara paralel. Pengertian pemrosesan vektor. Pemrosesan vektor adalah berkaitan dengan komputasi yang mencakup vektor yang besar dan matriks. Penjelasan dan deskripsi pemrosesan vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Vektor dinotasikan dengan sebuah huruf dengan anak panah di atasnya, misalnya A, atau dicetak dengan huruf tebal, misal A, atau yang lain sesuai perjanjian. Pada tulisan ini digunakan huruf biasa tanpa anak panah dan tidak dicetak tebal. Besar vektor A dinyatakan dengan A atau A. Contoh penerapan pemrosesan vektor. A. Bertulang menyirip daun. Ini merupakan satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dengan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping keluar tulang-tulang cabang sehingga susunannya mirip sirip pada ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan daun rambutan. B. Bertulang menjari, tipe tulang daun yang memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar. Daun dengan susunan tulang menjari umumnya hanya terdapat pada tumbuhan berbiji belah. Contohnya adalah daun pepaya, daun singkong, kapas, dan daun jarak. C. Bertulang melengkung, tipe daun ini merupakan beberapa tulang yang besar, satu di tengah yaitu yang paling besar, sedangkan lainnya mengikuti jalannya tepi daun, memencar kemudian kembali menuju ke satu arah ke ujung daun. Tipe susunan tulang daun ini umumnya dijumpai pada tumbuhan berbiji tunggal. Lanjut ke perbandingan pemrosesan vektor dan pemrosesan skalar. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah, contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Vektor dinotasikan dengan sebuah huruf dengan anak panah di atas, misalnya A, atau dicetak dengan huruf tebal, misal A, atau yang lain sesuai perjanjian. Pada tulisan ini digunakan huruf biasa tanpa anak panah dan tidak dicetak tebal. Besar vektor A dinyatakan dengan A atau A. Vektor A dapat pula dinyatakan dengan OP dan besarannya adalah OP. Skalar adalah besaran yang mempunyai besar tetapi tanpa arah. Contoh besaran adalah masa, panjang, waktu, suhu, dan sebarang bilangan real. Skalar dinyatakan dengan huruf biasa seperti dalam aljabar elementer. Operasi-operasi pada skalar mengikuti aturan-aturan yang sama seperti halnya dalam aljabar elementer. Penjelasan Reduced Instruction Set Computer (RISC). Definisi RISC
yang jika diterjemahkan berarti komputasi kumpulan instruksi yang disederhanakan merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Elemen penting RISC. Beberapa elemen penting pada arsitektur RISC yaitu satu, set instruksi yang terbatas dan sederhana, registrasi general purpose yang berjumlah banyak atau menggunakan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya, penekanan pada pengoptimalan pipelining instruksi. Lanjut, ciri-ciri RISC. Instruksi berukuran tunggal, ukuran yang umum adalah 4 bit. Jumlah bit bagi integer registrasi spesifik sama dengan 5 atau lebih. Artinya, sedikitnya 32 buah register integer dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Pipelining pada RISC. Pengertian pipelining yaitu suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dilahirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Teknik pipelining ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Bisa pada level yang tinggi. Misalnya, program aplikasi sampai pada tingkat yang rendah, seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Pipelining pada RISC. Terdapat berbagai macam instruksi pada register to register. Dua fase eksekusi. Instruksi fetch. Execute. Operasi ALU dengan register input dan output. Optimalisasi pipelining. Percabangan yang dikenai delay. Satu, tidak akan ada efeknya sampai suatu eksekusi instruksi selesai. 2. Instruksi percabangan ini akhirnya mengalami delay. Penjelasan pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer hanya dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian sebagai berikut. 1. Dalam interval waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan atau dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.